Gladys dan juga untuk RRQ Mika, ditambah lagi dukungannya dan di-share biar makin banyak yang nonton menyaksikan kemenangan dari dua tim besar kali yang bertanding. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita kepoin pertandingan pertama kita antara RRQ Mika versus GPX Ladies. Let's go! Ramaikan, jangan lupa di-share dan juga di-like. Oke, masih di game pertama kita masih 0-0 pasti skornya. Dan ini menjadi match terakhir kita juga di hari ini. Pastinya bakal sangat seru. Pastinya bakal seru, tapi kita lihat udah ada Earl dan juga Princess Paul ya sudah saling sapa menyapa di area river. Oke, penggunaan Javelin harusnya sih bakalan galak banget ya. Kita tahu Earl pakai hero apa aja juga dia galak sih sebenarnya. Tapi dengan adanya Javelin makin lebih galak lagi harusnya. Oke, tapi kalau kita lihat dari landing stats di mid lane-nya harusnya Gundul bakal lebih owning sih. Yang kita tahu Eudora ini bisa dibilang hero yang sangat kuat di landing stats-nya, dan kali ini kita lihat dari kontes Little Wanderer sudah mulai dikuasai dari teman-teman GPX. Sudah ada LA juga yang bahkan datang untuk melakukan zoning out. Yes, betul sekali. Dan LRA kali ini harus berusaha untuk hati-hati lagi karena tadi menurutku hampir aja kepleset kejauhan. Cuman untungnya ada backup dari teman-temannya. Sementara itu bakal coba nakal lagi masuk ke area Purple Buff. Milik teman-teman dari RRQ Mika udah terjadi invade ke arah hutan. Bakalan dimundurin aja, gak bisa berbuat banyak dari Princess Pau juga. Tapi masih bisa untuk ditahan ternyata. Dan kali ini Princess Pau sudah memantau di area bus. Masih cukup nakal coba untuk masuk. Yogoi akan mereka tapi di ejector di reset aja. Ternyata dari Purple Buff-nya menerima beberapa pukulan kecil dari seorang Hayabusa. Queenie kali ini dapat PR di mana harusnya linknya bakal beres duluan ya, sedangkan Queenie-nya bakalan lebih sedikit lama. Dan oke, usil banget ya ejector dan Princess Pau kali ini. Wow, tapi dengan smart missile juga lumayan berasa ke arah seorang Akai ya. Yes, dan ini kali ini lumayan sih delay yang cukup lama dan akhirnya bisa melakukan setup terlebih dahulu. Kali ini ejector lagi dilempar di tempat bebas yang cukup sakit sebetulnya. Namun Fundul masih terlalu jauh jadi tidak bisa memberikan follow up damage. Sementara bottom lane bisa kita lihat di mana Ele udah setengah darah. Poking damage yang diberikan dari Esmeralda cukup sakit dari Lele Pingsan. Lord, Turtle masih di setup sama teman-teman dari GPX, coba diganggu kali ini Falling Star Moon, tapi masih bisa di secure dan harusnya langsung mundur ya. So, langsung mundur. Di sini wise decision digunakan oleh teman-teman dari GPX sudah dapetin Tuan Turtle yang seenggaknya bisa menambah keunggulan gold yang mereka miliki di early game kali ini. Dan akhirnya balik lagi mengingat Link butuh banget Purple Buff, dia habis dapetin Turtle langsung gerak ke arah Purple Buff, dia nggak mau sampai Purple Buff-nya digangguin gitu. Setelah itu dari Queenie juga masih belum melakukan inisiasi, cuman kalau kita rotasinya udah gerak ke arah bottom lane ya. Oke, ada pause dulu sebentar. Early game yang cukup pasif ya. Braver Fighter-nya ini benar-benar bisa ngacak-ngacak posisi dari teman-teman RRQ. Soalnya kalau bilang match up dari Esmeralda, dia nggak bisa untuk fight terlebih dahulu. Dia lebih ke farming untuk dapatin item dulu, manjangin lane. Tapi berbeda dengan Lapu-Lapu, dia harus fight untuk memaksimalkan ultimate yang dimiliki. Yes, betul sekali. Dan kali ini Ele masih coba untuk bertahan. Sebenarnya susah ya ketemu sama Esmeralda, tapi balik lagi Ele juga masih cukup kuat. Setelah itu kita beralih ke arah Ical. Gimana Ical? Sudah bertemu dengan Ical. Waduh, tidak strike coba dibuka, dibalas sama Oda Julian sama seorang Ical. Ada wings by wings juga digunakan. Sementara itu udah ada backup dari seorang apakah bakalan ditabrak kah atau kebefos? Enggak, ternyata bakalan mundur aja Ical ke arah turret. Dan juga udah ada Princess Paul yang coba untuk backup. Buang satu flicker demi keselamatan, it's okay, nggak masalah karena memang turtle juga cukup lama. Tapi di turtle kedua tidak ada flicker untuk Lunok. Sementara kita bisa lihat di mid lane, sakit sekali dan masuk kali dari Sky. Coba untuk mengejar ke arah Gyokoi dan masih bisa bertahan dengan Aptoka. Ada Tempest of Blade dan hampir saja Sky yang di take down datang kali dari Queenie, terkena stun lagi masuk dengan Falling Star Moon. First blood terjadi, next target Fundul masih bisa flicker ke belakang dan ada Hurricane Dance yang sangat baik. Customer force lagi Queenie yang down. Langsung ke arah belakangnya nampaknya Lele Pingkan mengincar ke arah Cincau. Langsung ditabrak lagi Thousand Founder Connect. Masih bisa ejector lagi dilempar ke belakang dan masih cukup tanky kali datang dengan dreamnya Ijel. Berhasil mendapatkan kill ke arah Al. Wow, itu tadi sayang banget ya dari seorang Linknya coba untuk memaksa masuk walaupun sebenarnya udah ada sumbangan damage yang cukup sakit dari Gundul tadi, tapi sayang banget dia masuk ke arah turret itu dibuka remote manipulation-nya. Tempest of Blade juga nggak bisa menyelamatkan, ada bantuan agro turret juga sebenarnya ya. Dan ada backup yang cukup cepat ternyata dari orang Parsian, tapi kita lihat di sini red buff bakal coba diganggu oleh seorang Ele. Aduh, tapi terkena Hurricane dan tidak ada backup dari teman-teman yang berhasil viral ke arah belakang. Gundul bisa coba untuk tahan, tapi ada Earl di sana melakukan satu penyelamatan ejector melemparkan
Princess Paul ke arah belakang. Sky masih cukup kuat di arah depan, tapi ada Esmeralda. Hati-hati, real world manipulation coba dibuka dan berhasil men-take down seorang kali ini harus mundur dulu teman-teman dari Gepex Ladies. Tapi ada backup dari seorang Cincau kali ini yang akan coba mukul mundur. Coba mencari musuhnya lagi, nggak ada ternyata. Oke, sama-sama mundur di stage dulu aja. Nggak bagus buat dimajuin karena mereka udah kehilangan satu playernya yaitu Earl. Oke, dan kill yang terjadi 3-1 sebenarnya diuntungkan dari teman-teman RRQ. Tapi kita lihat belum ada turret yang coba untuk diinisiasi, masih aman semua dari turretnya. Kita bakal lihat fight di Turtle coba untuk dilakukan kali ini yang coba nge-set up dari Turtle, namun dia harus mundur, nggak boleh terlalu greedy. Yap, betul sekali, tidak boleh terlalu greedy. Kalau kita lihat rotasi dari teman-teman Gipex yang udah lumayan solid, dimana mereka 3 playernya yaitu ada Ele, ada Earl, dan juga Pundul ya udah berbarengan, selalu bareng nyari musuhnya ada di mana. Kali ini Earl coba untuk membuka map dengan sangat hati-hati. Sementara itu Esmeralda berhasil mendorong satu wave di arah bottom lane, memancing seorang Ele untuk turun terlebih dahulu. Dan kita lihat kali ini Turtle sudah up kembali. Hati-hati, Princess Power ternyata sudah mulai terdeteksi perjalanannya oleh seorang Pundul, dan bakal coba digangguin aja hutannya. Tapi Queenie bakal coba untuk setup ke arah atas. Udah ditungguin ternyata ya sama seorang Sky. Sky juga bakal coba buka di sana, ada killer extract digunakan kali ini. Akan mundur Queenie, terlalu ragu ternyata dari seorang Queenie mau coba masuk, tapi ternyata nggak jadi ya, hanya clearing wave saja. Balik lagi bakal coba untuk farming, Turtle-nya belum ada yang colek ya. Oke, Turtle nggak jadi lagi, dan kalau misalkan kita lihat dari Gepex memang dia harus mengamankan Purple Buffet dulu. Namun kali ini Lele Pican langsung combo kah, Nan pun sayangnya berhasil di bait. Namun kali ini datang teman-teman dari RRQ coba untuk melakukan poking damage lagi. Falling Star pun keluar karena namun masih cukup tanky dan masih bisa mundur. Oke, masih cukup tanky dari seorang kali ini Turtle bakal coba dimulai oleh teman-teman dari RRQ Nika. Udah ada intipan dari seorang hati-hati bakalan diejector kah? Enggak, ternyata masih berhasil selamat dari seorang Akai, dan Turtle-nya berhasil terreset. Tapi kita lihat juga dari masing-masing jungle, kalau bisa kita intip Hayabusanya lagi coba ambil purple buff dulu. Setelah itu Kai sudah siap di area Turtle, dipancing-pancing lagi aja, tapi masih belum bisa mendapatkan targetnya. Dari Princess Pau juga ternyata cukup aware ya terhadap pergerakan dari seorang Sky sudah sampai ternyata di area Turtle beserta 3 player lainnya dari Gepex Ladies. Enggak jadi di start kah? Oke, bakal coba dimulai. Ternyata dari Turtle udah ada 5 player dari Gepex Ladies, sementara itu Lunoknya masih di area atas. Kalau di kontes sih jadi paling jumlah ke GPX, tapi kita lihat ada Esmeralda cukup berani di area depan mencari backliner dari teman-teman GPX Ladies. Sementara itu dari luar manipulation dibuka bersama dengan tidak ada strike. Lampu-lampu berhasil menemukan 1 player, begitu juga ini berhasil mendapatkan seorang Earl. Kali ini bakal dikejar dan bahkan Chiefnya berhasil ter-touchdown oleh seorang Link. Shadow kill dibuka, tapi di sisi lain kita lihat Lunok berhasil mendapatkan lampu-lampu. Ijal harus mengejar 1 player lagi dari Pundul, hati-hati, dan dari Sky juga udah cukup low banget. Balik lagi ke lane ya, bagus banget dari Parsha. Ini terutama dari GPX sudah dapat cuan cabut, dan bisa balik lagi ke lane. Meskipun tadi ditukar dengan kematian seorang Earl ya. Yes, ini skill Turtle yang cukup bagus dari ini. Tadi dia berhasil mendapatkan Turtle-nya, tapi sayangnya dia harus menumbalkan dengan nyawanya. Tapi it's okay sih, dimana nggak ada bug Turtle untuk teman-teman. Kali ini ada Shadow Kill nampaknya karena Cincau bisa selamat. Dan ya, kali ini dengan ada bug Turtle, Queenie harusnya lebih prima lagi. Dan ini ada tambahan damage pastinya, walaupun tadi berapa? Dua atau 3 yang masih tadi di fight sebelumnya. Tapi it's okay, yang penting bug Turtle-nya bisa digunakan secara maksimal. Yap, betul sekali. Dan kali ini dari teman-teman RQ Mika coba setup di area top lane. Ada ini ya, Princess Paul juga. Tapi sementara itu kita lihat di arah bottom lane ini Esmeralda cukup kesulitan menghadapi 2 player, ada Sky dan juga lampu-lampu. Ele bakal coba untuk memberikan sedikit tekanan mundur ke arah seorang Esmeralda yang harus mundur oleh pingsan. Ternyata nggak bisa menahan damage yang diberikan oleh Sky. Sementara itu di area top lane ada 1 outer turret dari SGPX tadi berhasil diambil. Dan ternyata Lele Pingkan sustain banget di arah bottom lane-nya, cukup survive juga tadi kita lihat. Dan bakal coba dipasangkan kah terlalu lama menurut gua kalau maksa di area bottom lane, keburu dijepit. Dan lu lihat rotasi dari teman-teman RQ Mika udah berjalan ke area bottom lane, konsil digunakan. Hati-hati nih Juriken coba digunakan kali ini ke arah teman-teman dari GPX Ladies. Ada backup dari belakang, Tempest Update coba digunakan. Kali ini Rio World Manipulation menyusul, coba untuk mundur teman-teman dari GPX Ladies. Oh, apakah bisa selamat? Masih dikejar ternyata dari seorang apakah bisa untuk kabur? Dan yes, masih berhasil untuk escape selamat ke arah turret. Tapi sayang sekali harus kehilangan 1 playernya, yaitu seorang Ele. Gak masalah, kita restrek dibuka terlebih dahulu di area mid lane. Coba untuk clearing wave aja, tapi ada sakit banget dan berhasil terkombo oleh seorang Parsha dan juga ada Pundul. Dan kita
kita lihat Jurgen Dance coba mendorong Sky ke arah belakang. Ada juga Queenie coba masuk. Shadow kill digunakan tapi damage terbagi cukup banyak. Masih belum tertumbangkan ternyata seorang Sky. Belum menghasilkan kill untuk Hayabusa. Malahan nya dapetin Hayabusa. Gila. Oke, fight panjang yang terjadi dan kali ini sebenarnya bisa dibilang keuntungan untuk ke arah Gepex karena dia dapetin satu turret juga, namun ada satu meter strike di mid lane coba untuk melakukan zoning kali ini. Coba di ejector lagi ke belakang bakal dikombokan, namun ada reward manipulation. Fight back yang dilakukan cukup baik dan flicker langsung dari Pundul untuk menyelamatkan dirinya, namun tertinggal di belakang, terjepit nampaknya dan harus tumbang dari Oke, it's okay. Yang tertumbangkannya adalah satu tukar satu, dimana oleh tingkat ditukar sama menurut gua tidak terlalu rugi juga untuk teman-teman dari GPX. Tapi kali ini tidak restrek dibuka untuk cepat membersihkan minionnya. Dan gua rasa untuk turret di top lane milik teman-teman dari Alchemika akan secara gratis saya diambil tanpa ada perlawanan dari seorang Ichal. Ichal datang tapi untuk clearing wave aja. Dan Ichal udah jadi Holy Crystal. Wow, udah makin sakit lagi, damage-nya lebih pasti lagi. Dan kalau kita lihat di hampir 11 menit game yang berjalan, dari networknya masih stabil. Yap. Masih belum ada perbedaan network yang sangat jauh. Dan kita bakal lihat inisiasi ke arah mid lane. Sudah ada LA yang berada di mid lane dan sudah muncul, sementara teman-teman lainnya sibuk untuk melakukan bus. Dia untuk menutupi attack nanti yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Bagus sebenarnya. Sekali cukup bagus sih nih. Dari GPX tuh kalau lu bisa lihat mainnya sabar banget sih. Mereka itu nyari momen banget, nunggu-nunggu di bus, dan juga cuman Earl aja yang coba untuk membuka map di area depan. Ada info, mereka cabut, gak ada info, cabut juga gitu. Mereka nggak terlalu lama diam di satu tempat. Dan kita lihat di area atas mungkin ada pertarungan antara assassin ya dari Lee dan juga Hayabusa. Dengan track dibuka untuk zoning saja teman-teman dari RRQ bisa di satu gerobak tapi gak bisa, tapi Shadow Kill digunakan dibalas dengan Tempest of Web masih cukup baik dari seorang Sky. Pertahanan dirinya dengan ada backup dari seorang Earl kali ini masih berhasil selamat. Ada Princess Foe masih bisa kabur. Oke, tidak terlihat ternyata bakal coba untuk men-secure satu part buff yang kita terlebih dahulu karena ingat Link butuh banget part buff. Apalagi Lord udah ada sekarang, siapa tahu mau kontes Lord gitu kan. Sementara itu kita lihat udah ada Vidal Strike dibuka lagi dan lagi untuk Johnny dibalas dengan reward manipulation, tapi di combo juga sama seorang Eudora. Cukup sakit berasa karena seorang Esmeralda. Sky lagi coba cari caranya tapi nggak ada yang bisa untuk dia masukin ternyata. Ya, slot sudah muncul dan siapa yang bakal setup masih ragu harusnya dari keduanya karena memang dari darahnya juga udah pada low, mungkin pada harus reset dulu, balik dulu, ngambil buff dulu, dan lebih prima lagi nanti ketika setup ke arah Lord. Dan hati-hati, siapapun yang mendapatkan Lord ini bakal jadi bahaya banget karena networknya stabil. Jadi ketika Lordnya didapetin ini bakal langsung jadi keuntungan tersendiri pastinya. Betul sekali, ini bakal jadi keuntungan tersendiri untuk teman dari LGPX Ladies. Dan kali ini Pundul masih ditemani dengan adanya Cincau. Ini Pundul sama Cincau udah jalan barengan sih, gue males ya kalau bisa ketemu sama mereka. Dua-duanya damage-nya gede, tapi kita lihat tadi Jurgen Day coba mendapatkan satu player, ada Jurassic dibuka untuk membackup tapi berhasil ter-take down. Ternyata di sana Akai dibalaskan dengan seorang lapu-lapu dan kill untuk Hayabusa. Ini bahaya, yang dapat killnya Hayabusa gitu kan. Tapi kita lihat Sky dapat untuk menumbangkan seorang Esmeralda, masih cukup selesai. Ternyata Esmeralda escape pada belakang, masih bisa selamat. Oke, dari Sky dan juga udah kehilangan setengah berdarah ya, tapi masih bisa dimaksain lagi masuk area dalam Tempest coba dibuka, masih belum kena tapi berhasil take down juga akhirnya seorang Esmeralda, menambah gold yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu ditambah satu inner turret, dapat satu kill, satu inner turret. Ini yang midnya gila, susah banget sih ditembusin dari tadi ya. Lihat masih berdiri kokoh ternyata, walaupun tinggal satu colek lagi lah ya harusnya inner turretnya, outer turret di arah mid. Tidak ada dibuka lagi-lagi untuk clearing left aja biar cepat. Oke, dan sekarang coba untuk ngambil purple buff-nya terlebih dahulu. Ini untuk dari Link sendiri dia harus samanin 2 buff dulu sih, biar nanti ketika fight dia damage-nya oke dan dia juga punya energi yang cukup. Sementara kalau kita lihat informasi di daerah Lord benar-benar nggak dilepas dari kedua roamer, dari Earl ataupun Princess Foe. Kita bisa lihat saling membuka dan galak banget kali ini. Earl coba untuk dipukul mundur, coba untuk dikasih karena mid turret. Oke, langsung di zoning out, coba untuk mendapatkan turretnya aja mungkin, namun sudah ada Hurricane Dance. Langsung dibubarin semua, ternyata di stun lagi dan masih bisa dihindari dari Princess Foe. Masuk ke arah Queenie, namun masih belum ada inisiasi yang berlebih. Waduh gila, defense dari teman-teman Arkeomika kuat banget sih, dan ada bantuan dari seorang Gift ya, ada Legislation, jadi midnya susah banget buat ditembusin. Ada Ludox, ada Yid, jadi itu tadi tidak bisa dibuka, kali ini berhasil menegel seorang Akai dengan bantuan Eudora juga tadi ya. Berhasil juang Akai, kedudukan menjadi 4 versus 5, di mana Lord harusnya sih bakal lebih gampang, tapi dari Esmeralda cukup nakal dalam ikan, harus sedikit mundur, Reload Triple coba dibuka, ada Order Bill yang juga memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sakit banget 3 player dari GPX Ladies, udah tersikir banyak tapi dibalaskan
kill lagi. Tapi ada Tempest of Blade digunakan dari belakang. Sky tidak ada backup, hati-hati. Ada Shadow Kill juga masuk ke arah satu player di sana yang tadi coba nyelamatin Sky, malah dia terpukul mundur. Hati-hati tidak bisa dibuka, tapi malah menyerahkan dirinya ke arah seorang Hayabusa yang kalau menurut gue tadi harusnya sih dari Parsyanya mundur aja, udah nggak bagus lagi buat masuk karena Sky-nya juga nggak memaksakan gitu. Masih ada retribution, apakah Sky bakal coba untuk mencuri? Tidak ada Tempest of Blade, sangat berisiko sepertinya. Namun sudah di scouting dari Poe juga. Dia benar-benar ngejaga pergerakan dari Sky dan Thousand Pounder keluar. Jatuh linknya Tempest of Blade dan bakal coba diretri, masih bisa diamankan oleh Queenie. Harus down juga dari Sky, bakal menjadi tambahan gold sepertinya untuk RRQ Mika. Wow, shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Queenie. Atas kematian dari Link atau Sky ini jadi bahaya buat GPX Ladies. Yang dapat shutdownnya itu adalah Hayabusa. Dan kita lihat dari goldnya sekarang lagi diungguli sama teman-teman dari RRQ. Sekitar 2000 gold ya. Cuma itu ya nggak bakalan berasa kalau kita masuk ke arah late game. Karena lihat itemnya juga udah hampir lengkap masing-masing, ya tinggal satu item, bahkan kalau lu lihat ceweknya lagi jual satu item dulu untuk melengkapi itemnya, dan ada tidak strike yang dibuka kali ini untuk menjoining out teman-teman dari arah Yudora. Bakal coba dipaksain Yes akan di-zoning terlebih dahulu, tapi Yudora berhasil menumbangkan seorang curi kill di area belakang. Hurricane Dance berhasil mendapatkan seorang tidak berimpact banyak karena itu udah cukup tanky ternyata. Oke, di mana Lordnya masih berdiri kokoh, mulai masuk ke arah bottom lane, namun injektor yang baik langsung disambut dari Ele kali ini dari Brave Factor, namun dia harus tumbal. Kita ada triple of damage yang masih kurang, namun sudah shadow kill dari Queenie dan berhasil mendapatkan double kill ternyata. Looking for more, Lele Pingkan masih ada di depan untuk nutupin fallout damage yang dipunya oleh GPX. Oke, Lord sudah berhasil dihancurkan, tapi kalau kita lihat reline push sudah dilakukan, wave dari RRQ Mika jalan semua. Ini PR dari GPX berarti harus bersihin dulu wave-nya, tidak ada strike dibuka agar lebih cepat lagi. Jelas itu minionnya jadi gede-gede gitu ya kan, tapi masih berhasil untuk diamankan, di-clearing oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu teman-teman GPX Ladies sudah kembali respawn, dan dari RRQ Mika juga udah berlima ya. Oh sorry, 2 orang lagi dari GPX Ladies masih belum respawn ya. Ternyata itu dari RRQ Mika. Dan kali ini Pundul udah mulai berasa sih ya, tadi pukulan dari Pundul harusnya bisa lebih aman lagi. Pundul ini bisa untuk kembalikan keadaan, tapi bakal jadi lebih sulit karena kalau kita lihat tadi dari Hayabusanya udah cukup makan banyak. Ternyata beberapa player udah mulai tertelan oleh seorang Hayabusa dengan shadow kill-nya udah mulai berasa sakit, walaupun damage-nya kadang terbagi 2-3 tapi masih sakit berasa. Oke, setelah di mid lane masih coba di defense lagi dengan Vital Strike yang jaraknya jauh banget. Ini membuat dari Pincau juga jadi safety, nggak bakal buru-buru juga mainnya. Sementara kalau kita lihat mapnya bakal dicoba buka pelan-pelan dari GPX. Sementara kalau kita lihat dari RRQ, mereka juga melakukan trapping yang ada di mid lane. Mereka benar-benar nggak mau sampai GPX-nya ngebuka vision dengan sangat bebas. Betul sekali. Ini visionnya nggak boleh sampai kebuka sih. Dari Sky juga coba untuk ngamanin, dan lu lihat di teman-teman RRQ Mika mainnya benar-benar pelan-pelan banget ya. Mereka coba nunggu, nggak mau terlalu terburu-buru karena misalnya kepreset bahaya, tapi di sana berhasil melakukan ejector ke arah seorang Lele Pingkan, tapi nggak ada backup damage juga ya karena Lele Pingkan yang per ejectornya itu tebal banget dari Lele Pingkan, jadi cukup tanky. Ada shadow kill coba digunakan kali ini ke arah seorang Ele. Hati-hati, udah cukup low banget dari seorang Ele, bakalan di-commit aja gua rasa, tapi masih sustain, dan yes berhasil ke-pack down another point kill untuk seorang Queenie. Oke, dari GPX tadi juga kehilangan satu playernya, tidak restrek coba dibuka, sakit banget. Ada order brilliant masih bisa digunakan, kalau nggak itu tadi lunoknya bakalan mati sekali. Sky lagi mencari incarannya, tapi adanya Lele Pingkan. Aduh, nggak bisa deh, terlalu tebal. Ada juga Princess Pau, tapi nggak bisa karena terlalu tebal juga. Mungkin harus cari backline-nya itu. Liv masih cukup creep di arah belakang ya. Gyogoy masih cukup aman, tapi ada satu Hurricane Dance berhasil mendapatkan seorang masih bisa dibuka. Ada Immortal yang cukup pecah kali ini, tapi Ejector berhasil melemparkan Princess Pau arah belakang. Sky mencoba peruntungannya maju ke arah depan, nggak bisa mendapatkan kill apapun. Bahkan 2 player dari GPX Ladies ditukar hanya dengan 1 player dari RRQ Mika. 2 bayar 1 kali ini menjadi angka yang nggak bagus sebetulnya untuk RRQ. Kembali untuk mengamankan buff terlebih dahulu dan harus di reset lagi dari warnya karena goldnya ini mulai dikuasai sama RRQ, dimana angkanya udah hampir menyentuh ke 4000. Kali ini pertarungan antar jungle, mungkin Sky yang terkena dari quad shadow, namun belum ada shadow kill nampaknya, dan Tempest of Blade yang terbuka. Yes, betul sekali. Ini balik lagi RRQ, walaupun mereka udah unggul dari segi map control, dari segi gold juga, ataupun dari objektif yang mereka miliki, tapi tetap aja mereka tuh respect banget. Mereka tuh mainnya pelan-pelan, kayak nunggu momen, gak asal nabrak.
mereka respect dengan keberadaan Sky ataupun Earl dan juga ada Parsha dan Strike-nya. Mereka benar-benar nunggu momen dan Lord kali ini sudah hadir kembali. Akankah di setup oleh masing-masing tim? Kalau kita lihat sih teman-teman dari GPX tadi sudah mulai rotasi ke area Lord ya, walaupun masih di Purple Buff. Oke, diambil dulu Purple Buff-nya oleh seorang Sky karena kalau mau kontes dia harus banget punya Purple Buff. Jadi coba ambil Purple Buff dulu, dijagain sama teman-temannya biar lebih aman lagi. Karena kadang teman-teman dari alat Jumika pun akan banget masuk ke dalam, ada tingkan menerima beberapa damage dari tidak strike, tapi ternyata lumayan tidak berasa ya ke arah tingkan. Mungkin udah ada item impact juga terhadap seorang Parsha dari ladder tingkan yang mana akhirnya tidak strike pun walaupun satu kali kena nggak begitu berasa. Tapi hati-hati, Jawet sudah mulai backup ke arah seorang Sky, dimana Esmeralda seorang diri ini bakalan dibales sih kayaknya teman-teman dari Arjumika. Satu yang terkena Hurricane Dance dan ternyata Ele menjadi makanan selanjutnya untuk teman-teman dari arah Arjumika. Satu orang terkena Ejector bakal di backup kah? Ada Real World Manipulation sekali ini dibuka dengan ada tidak terbalaskan juga. Hati-hati, ada Tempest of Blade ke arah Gyokoi, masih bisa bertahan, gak ada backup bakal dikejar-kejar, tapi dari seorang Pixpo nggak bisa menahan damage dari seorang Sky ke arah Gyokoi. Ichel menjadi target saja tapi masih bisa untuk escape ke arah belakang. 1 yang terjadi kali ini, namun dari Lele Pingkan dia berani banget, dia maju ke front line kali ini, dia tahu semua damage sudah keluar dan ada satu immortal yang pecah, namun Queenie kali ini pertarungan antara jungle, Shadowkill keluar, Pundol yang berhasil di take down di sisi lain ternyata dan masih bisa selamatkan, dikejarkan dari Pinvoice dan berhasil ditumbangkan, ternyata immortal yang harus pecah dari Sky, masih ada Tempest of Blade defensif, coba di backup lagi kali ini sama Al, Ejector dilempar lagi, datang dari Jigsaw juga berusaha membackup mati-matian, tidak ada immortal lagi yang dimiliki sama kedua jungle. Wow, ini Immortal udah pecah ya dua-duanya. Berarti ini ada sebenarnya jadi cukup balance ya. Misalnya kalau mereka mau kontes Lord tinggal nyari jungle, tapi susah juga. Dua-duanya jungle-nya itu mobilitasnya cukup tinggi gitu. Setelah itu masih belum ada inisiasi terhadap Lord. Cuman Queenie kayaknya udah siap buat dapetin Lord. Dan ada Princess Pau di area depan coba mengganggu Purple Buff. Oke, Hurricane Dance coba digunakan. Belum ada backup damage, sayang banget itu. Padahal kena ya dari seorang Sky-nya. Tapi nggak apa-apa, nice try dari seorang Princess Pau. Kali ini Lord akan coba dimulai. Tapi ada Cincau yang nggak ketahuan. Ini kalau tiba-tiba di Lost dan Strike sih bahaya. Oh, coba untuk backup. Ele juga udah hadir kali ini. Ada satu ejector dibalas dengan satu Pirate Strike di bawah Will Manipulation. Tapi Lord berhasil di steal ternyata oleh seorang Skylo. Sakit banget. Tempo sampai coba digunakan. Tapi ternyata dari seorang Princess Pau gak bisa bertahan lebih lama dan juga Lunoxnya berhasil ke take down oleh seorang Parsha. Cincau bagus banget di sini positioningnya dan juga tidak terdeteksi tadi. Nunggu momen yang pas ketika Earl masuk. Musuhnya jadi teralihkan ke arah Earl. Begitu pula Real World Manipulation-nya dibukanya akhirnya terlalu jauh. Yang mana Parsha jadi cukup free hit. Dan kali ini teman-teman dari Alarm Mika harus berusaha untuk menahan sekuat tenaga karena mereka kehilangan 2 anggota pemainnya, sedangkan dari teman-teman DPX Ladies masih lengkap personilnya. Yes, Lordnya berhasil diamankan dan kali ini udah maju ke arah top lane dari Lordnya. Ini bakal menjadi strategi push yang harusnya bisa membuahkan hasil sih, paling nggak 2 atau 3 inhibitor yang harus dihancurkan karena Lordnya juga udah di enhance, udah nabrak berarti. Namun dari Queenie kita lihat dia coba untuk secure dulu di daerah orange buff-nya dulu dan Pundulnya udah dapetin bus yang cukup nyaman sebenarnya. Ada 2 burst damage yang dimiliki dari GPX di mana ada Eudora dan ada Parsha. Satu memang jaraknya nggak terlalu jauh dari Eudora, tapi kalau misalkan kita bahas soal Parsha, dia punya damage range yang sangat jauh dan musuhnya udah mulai masuk nih dari teman-teman GPX. Oke, saat ini sebenarnya di arah top lane gue rasa bakalan masuk saja gampang dihasilkan karena ada bantuan Lord. Sementara itu di arah mid lane juga masih belum ada bantuan dari para hero. GPX Ladies bakal dibiarin aja itu gerobak minionnya mengerjakan tugasnya sendirian, tapi ada satu weapon yang datang apakah bisa dipaksain? Menurut gue enggak sih, karena masih ada reward manipulation dari seorang Yes juga cukup berbahaya dan cukup banget. Tidak ada strike coba dibuka untuk menzoning apakah satu ejector akan membuahkan hasil, tapi ternyata ada ikan yang terkena, tapi low banget ternyata dengan bantuan damage yang diberikan oleh Eudora dan juga penjelasan dari seorang Parsha. Hanya satu pengalihan di sana, Sky berhasil men-take down satu inhibitor di arah bottom lane dan ternyata berhasil juga terkill dari seorang Sky oleh Princess Pau. Oleh Sarmon coba digunakan di backup pakai Feeder Strike, ada reload manipulation juga coba dibalas. Order pilihan bakal coba digunakan ke arah depan dan kali ini satu player itu Ele harus menerima cukup banyak damage, ditungguin ternyata Earl juga harus menerima cukup banyak damage menjadi bulan-bulanan warga. Sementara itu Ele dan juga Cincau masih berhasil selamat. Ele sih itu hoki banget, tinggal satu hit lagi atau bahkan di basic attack juga hilang harusnya. Oke, ini kali ini ngambil buff lagi dan ini defense yang cukup solid walaupun memang dia harus kehilangan 3
inhibitor turret, tapi paling nggak dia berhasil menumbangkan 2 pemain dan kali ini saatnya untuk fight back seperti apa yang bakal dilakukan sama RRQ Mika karena udah mulai berkumpul nih pemain dari RRQ Mika. Ele coba dikasih Thousand Pounder lagi, masuk semua ternyata mengincar ke arah backline-nya. Cincau yang coba diincar masih punya Winter Trajan, ada sudah sangat baik kali ini masuk dari Cincau, masih bisa terkening Kaisel, dia harus down terlebih dahulu karena ada Winter Aspect yang sangat sakit, triple kill Israel. Wow, padahal tadi yang jadi target awalnya Cincau ya, tapi dia berhasil ngebalikin keadaan karena pas banget ya, pas lagi shadow ke depan itu dia buka feeder and strike, akhirnya kena shutter berhasil didapatkan. Dan kali ini 3 player dari RRQ Mika nggak ada, mereka nggak punya inhibitor red dan ini bakalan dikomit sih menurut gua, tinggal di combo lagi sama Gundul dan juga Cincau. Harusnya walaupun kita tahu ya dari Esmeralda ini tebal banget sih, tapi seenggaknya mereka bisa dapetin hit-nya, mengurangi 1 dan timing respawnnya juga masih lama, sekitar 40 detik lagi nih dari teman-teman RRQ Mika. Apakah bisa ditahan? Dan menurut gua susah banget buat ditahan. Oke, langsung dicari ternyata dari Gyogoinya bakalan dipukul mundur dengan feeder strike. Sakit banget Lele Pinkan, harus mundur terlebih dahulu. Feeder strike berhasil memecahkan Immortal dari seorang Lele Pinkan, dibalas dengan reload manipulation, tapi udah ada 3 wave yang masuk bersama dan ini dia kemenangan pertama untuk GPS Ladies. Congratulations and nice try RRQ Mika. Sempat membalikan keadaan tadi dari RRQ Mika dan sebenarnya udah on point sih, namun sayangnya ada